Kesalahan logika yang menyerang karakter lawan bicara bukan argumen yang disampaikan atau serangan pribadi. Dia menyebut Ahok cuap-cuap seolah manusia suci dan menyarankan agar Ahok menggunakan otaknya lebih baik. Alih-alih bukan membahas inti masalah korupsi di Pertamina, Hotman malah sibuk menyerang karakter Ahok. Adanya dugaan skandal mega korupsi di Pertamina. Serangan Hotman ini seru, tapi sayang banyak yang ngaco. Dan gua menilai akhir-akhir ini gayanya Bang Hotman udah nggak menunjukkan dirinya seorang lawyer profesional juga pakar hukum. Tapi gua melihat sekarang gaya nyinyirnya itu udah kayak buzzer murahan. Ups, maaf loh Bang Hotman. Udah pada tahu dong video Hotman Paris yang menyerang dan maki-maki Ahok. Buat gua video Hotman Paris yang berdurasi kurang dari 2 menit menunjukkan logical fallacy atau kesalahan logika, yaitu cara berpikir yang menyimpang dari aturan logika yang benar. Kesalahan ini dapat menghasilkan kesimpulan yang salah atau tidak adil. Waduh, kok bisa seorang lawyer yang dikenal seantero jagat raya seperti ini ya logikanya? Apa jangan-jangan otaknya juga udah ikutan tuh ketinggalan digorong-gorong seperti Ternak Mulyono lainnya? Dampak logical fallacy memanipulasi argumen, membuat klaim yang tidak berdasar, mengalihkan perhatian dari isu yang sebenarnya, menyesatkan orang lain, menutupi kebenaran atau fakta. Yes, itulah yang dilakukan saat ini oleh seorang lawyer kaliber dunia, Hotman Paris Hutapea. Miris. Hotman Paris menyerang Ahok di media sosial setelah Ahok buka suara terkait adanya dugaan skandal mega korupsi di Pertamina. Serangan Hotman ini seru, tapi sayang banyak yang ngaco. Dan gua menilai akhir-akhir ini gayanya Bang Hotman udah nggak menunjukkan dirinya seorang lawyer profesional juga pakar hukum. Tapi gua melihat sekarang gaya nyinyirnya itu udah kayak buzzer murahan. Ups, maaf loh Bang Hotman. Kenapa sih gue bilang Hotman ini logical fallacy? Yuk kita bahas sama-sama. Salam hormat Bang Hotman, lawyer kaliber dunia. Sorry ya gue bahas lu yang saat ini abis dihujat netizen karena mulut nyinyir lu Bang. Pertama, logika ngawur. Karena dulu diam berarti ikut salah. Narasi Hotman ini sama dengan fallacy of false cause. Kesalahan logika yang terjadi ketika seseorang menganggap bahwa satu peristiwa menyebabkan peristiwa lain tanpa bukti yang memadai. Hotman berargumen bahwa karena Ahok tidak mengungkap kasus ini saat masih menjabat sebagai komisaris utama Pertamina, maka Ahok pun harus ikut bertanggung jawab. Contoh simpel nih Bang, bayangkan ada orang yang menyalahkan satpam komplek karena rumahnya kemalingan. Pak Satpam, gara-gara Anda juga nih rumah saya kemalingan. Kalau Anda benar-benar jaga, pasti maling nggak masuk. Padahal pencurian itu bisa terjadi karena faktor lain seperti malingnya lihai, adanya celah keamanan, malingnya kerjasama dengan orang dalam atau hal lain di luar kendali satpam. Begitu juga dengan Ahok, hanya karena korupsi terjadi saat dia menjabat bukan berarti dia penyebab atau harus bertanggung jawab. Kedua, serangan pribadi yang gak nyambung. Ad hominem fallacy. Kesalahan logika yang menyerang karakter lawan bicara bukan argumen yang disampaikan atau serangan pribadi. Dia menyebut Ahok
cuap-cuap seolah manusia suci dan menyarankan agar Ahok menggunakan otaknya lebih baik. Alih-alih bukan membahas inti masalah korupsi di Pertamina, Hotman malah sibuk menyerang karakter Ahok. Mirip seperti debat di warung kopi, kalau kehabisan argumen seranglah pribadi lawan cemen. Yang ketiga, mengubah argumen Ahok jadi karikatur strawman fallacy. Kesalahan logika atau sesat pikiran yang terjadi ketika seseorang menyalahartikan argumen lawan bicara. Kesalahan ini juga dikenal sebagai argumen orang-orangan sawah. Iya sih, sepertinya Hotman seperti itu deh sekarang. Hotman menyederhanakan peran komisaris utama seolah-olah Ahok seharusnya bisa mencegah semua korupsi ini. Ini kesalahan strawman fallacy membuat versi lemah dari argumen lawan supaya lebih mudah diserang. Ingat, komisaris utama bukanlah eksekutor harian yang mengawasi semua transaksi. Tugasnya lebih mengarah kepada kebijakan dan pengawasan strategis, bukan menangkap tangan pelaku korupsi di lapangan. Dengan menyederhanakan peran ini, Hotman membangun argumen yang gampang banget dipatahkan, tapi nggak akurat sama sekali. Miris pakar hukum, tapi kok begini ya pola pikirnya. Waduh, Bang Hotman menyalahkan Ahok hanya karena dia menjabat sebagai komisaris utama adalah logika yang sama kelirunya. Gua analogikan begini, seorang bos ke manajer, kok ada karyawan yang korupsi? Kamu kan manajer, berarti ini salah kamu. Padahal manajer kan enggak memantau setiap gerak-gerik karyawan satu persatu. Bisa jadi sistem pengawasannya masih lemah, ada yang menyalahgunakan celah, atau bahkan kejadiannya di luar jangkauan manajer. Yang keempat, kabur dari topik utama, red herring fallacy. Kekeliruan logika yang terjadi ketika seseorang mengalihkan perhatian dari isu utama dengan cara menyampaikan argumen yang tidak relevan. Kekeliruan ini juga dikenal sebagai kekeliruan pengalihan isu. Bukannya membahas korupsi Pertamina, Hotman malah fokus ke hal lain, misalnya bonus gaji yang diterima Ahok dan waktu pengunduran dirinya. Ini trik red herring fallacy, mengalihkan perhatian dari isu utama dengan isu lain yang lebih ringan tapi tidak relevan. Ibaratnya nih, istri nemu kwitansi karaoke di kantong suaminya. Mereka bertengkar lalu si suami berteriak, "Kamu juga sering buang-buang uang beli barang gak penting." Lah gak nyambung woy. Sampai sini paham gak lu Bang Hotman? Yang kelima, Hotman juga terjebak dalam false dilemma fallacy. Seolah-olah hanya ada dua pilihan. Padahal sebenarnya ada lebih banyak pilihan yang bisa dipertimbangkan. Menurut dia, Ahok harusnya bertindak saat itu atau Ahok nggak berhak bicara sekarang. Dia tidak melihat adanya opsi lain, yaitu Ahok bisa tetap berkontribusi dalam mengungkap kasus mega korupsi ini sekarang, meskipun dulu saat masih menjabat komisaris utama dia tidak bersuara. Contoh lagi nih, seorang perempuan baru berani melaporkan kasus pelecehan setelah mengalami bertahun-tahun. Lalu ada yang menyalahkan, kenapa baru ngomong sekarang? Kalau benar, kenapa dulu diem? Banyak faktor yang membuat seseorang baru berani berbicara tentang suatu kejahatan. Bukan berarti pengakuannya sekarang jadi nggak valid. Serangan Hotman Paris ke Ahok seru banget untuk ditonton. Tapi sayang banyak cacat logika dan lebih banyak dramanya ketimbang substansi. Paham kan sampai sini? Yang jadi pertanyaan, kenapa Hotman lebih sibuk menyerang pribadi Ahok daripada membahas korupsi yang jadi inti masalah?
Bukankah ini momentum yang bagus untuk mendukung transparansi pemberantasan korupsi yang saat ini gila-gilaan terjadi di negeri ini? Ya, tapi gue maklum sih. Kan isunya salah satu klien Bang Hotman itu keluarga dari penguasa. Jadi wajar lah si Hotman juga kan butuh makan seperti kita. Bener gak Bang Hotman? Salam revolusi cinta.